morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. We are your hosts, yours and truly, Jennifer Angeline Chandra, and my partner, Maria Christina Widarti. And thank you for making us a part of your week. So, we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota atau planologi. Dan podcast ini akan membahas hal yang sangat menarik nih dalam dunia perencanaan wilayah dan kota. Apa sih itu? Nah, simak terus ya podcast kami pada sore. Nah, dan hari ini kita juga nggak cuma berdua nih, kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Gito dari PT PDW. Selamat sore Pak Gito. Halo, selamat sore. Apa kabar semua? Sore, baik Pak. Puji Tuhan sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Puji Tuhan. Nah, oke. Jadi Pak Gito ini bisa kita bilang udah veteran ya, sudah banyak berkecimpung di dunia planologi. Nah, jadi jangan khawatir guys, pertanyaan kita akan dijawab dan jawabannya akan disingkap sebentar lagi. Soon, very soon. Oke, kita langsung mulai saja Pak Gito ke pertanyaan yang pertama. Nah, baik. Jika kita melihat dari sejarah ya, kan udah banyak nih terjadi pandemi, misalnya seperti pandemi pas flu Spanyol ya, pas di tahun 1920-an. Nah, tetapi kota itu kan tetap bertahan, it's resilient. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah terkait bagaimana kota melewati pandemi-pandemi dan relevansinya pada pandemi COVID-19 saat ini? Oke, terima kasih. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sejarahnya kota itu adalah salah satu titik di mana semua sumber daya dan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam itu terkumpul gitu ya. Kita melihat bahwa apapun yang dihasilkan oleh sebuah region, sebuah wilayah, sebuah kawasan itu semuanya diproduksi, kemudian sebagian besar itu akan terkumpul di kota. Nah, dari sebuah proses alami fungsi kota tersebut itu kita bisa melihat memang kota ini sebenarnya dalam keadaan yang kurang menguntungkan ketika ada pandemi, kemudian ketika ada perang maupun hal-hal yang melibatkan sesuatu yang massal, karena kota sudah sering terbiasa tidak melakukan hal-hal yang bersifat produksi. Dia lebih sebagai pengumpul. Namun kita lihat ada dua hal menurut saya dalam pandemi ini ya, terutama COVID ini, kenapa hal-hal tersebut kota ini bisa bertahan. Pertama itu adalah bahwa suplai barang dan jasa itu ke arah kota dengan adanya pandemi ini tidak terganggu. Yang terganggu itu justru aktivitas manusia yang ada di kotanya. Ketika manusia susah berkumpul, kemudian manusia itu susah berinteraksi satu sama lain, melakukan pekerjaan yang melibatkan banyak orang dalam satu waktu dan tempat. Namun sejatinya kota itu memang mempunyai fungsi yang memang merupakan distribusi barang dan jasa. Dan di sini kita bisa lihat, mungkin adik-adik ketika kita melihat sebenarnya apa sih yang menjadi shifting di pandemi kemarin itu adalah bahwa pola perilaku manusia dan cara bekerja itu berubah. Namun dalam satu hal lain, kita juga bisa melihat bahwa tiba-tiba perusahaan distribusi seperti Amazon itu menjadi perusahaan paling nomor satu dan orangnya termasuk orang paling kaya seluruh dunia gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana marketplace di Indonesia, kemudian bagaimana distribusi online ini menurut saya kita sedang raja dah. Dari situ kita lihat bahwa sebenarnya apapun yang yang terjadi gitu ya, entah itu pandemi maupun perang gitu ya,
supply barang dan jasa ini akan menemukan jalannya sendiri dengan melewati rintangan-rintangan tersebut. Nah, di sini kota sangat terbantu oleh infrastruktur digital menurut saya. Bagaimana infrastruktur digital ini menyelamatkan kota dari istilahnya hambatan suplai barang dan jasa. Dan di situ tercipta beberapa jenis ekonomi baru, bahkan baik dari properti, dari perhubungan, maupun dari pola kerja manusia, ini semua berubah. Dan menurut saya kota itu sudah melewati banyak sekali perubahan, di mana kota itu pasti merupakan entitas yang cukup agile, karena di situ justru sumber daya manusia dan sumber daya alam itu terkumpul. Sumber daya manusia pun rata-rata yang terbaik akan terkumpul di region tersebut, akan terkumpul di kota tersebut. Nah, mungkin itu jawaban saya. Bagaimana ini sebenarnya kota ini secara umum ya melewati pandemi dari zaman dulu sampai zaman sekarang dengan pola yang berbeda, penyakit yang berbeda, cara yang berbeda, perang yang berbeda, tapi kota itu tetap survive. Demikian deh. Wah, baik. Jawabannya sangat menarik ya, karena emang sih kota itu juga terbentuk kan karena manusia ya. Jadi emang aktivitas yang terganggu ini sangat efeknya besar ke kota. Namun karena kita juga sudah beralih ke era digital, kita jadi lebih resilient lagi dari sebelumnya. Oke. Nah, telah bergabung bersama kita pada sore hari ini ada Bapak Taufik dari Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia. Oke, Pak Taufik. Halo. Siang Pak Gito. Pak, selamat sore Pak Taufik, selamat siang. Salam sehat, Pak. Apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu ya? Ya, kita terakhir ketemu belum sama-sama maskeran, Pak. Masih bisa bersapa wajah. Ya. Sudah cukup lama kita ketemu, Pak. Iya, terima kasih Pak Gito udah ikutan nih ngisi acara di sini ya. Ini anak-anak memang suka lagi bikin ini Terima kasih juga, Pak. Ada kayak podcast ya, supaya kenalin ini aja Pak Gito, bidang kita urban planning supaya lebih dikenal gitu. Karena kayaknya nih urban planning nih banyak yang nggak ngerti juga Pak. Di luar sana. Supaya kita kekurangan orang urban planners kan sebetulnya ya. Bantu. Ya, terutama urban planners yang baik, Pak. Terutama urban planners yang baik. Ya, ini saya cuman say hi aja nih. Terima kasih udah hadir di sini. Ya, Pak Gito ya. Sehat semua ya Pak Gito. Alhamdulillah, Pak, sehat semua, kondisi baik, semuanya lancar. Salam aja buat keluarga, buat Pak Ciko, salam buat Pak Tio. Ya, Oke, nggak apa-apa, lanjutin aja. Terima kasih Pak Gito. Ya. Terima kasih Pak. Lanjut aja nih, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Taufik. Sehat selalu. Terima kasih ya. Ya, sehat juga kalian. Lanjut aja nih kita berpodcast ya. Jennifer. Terima kasih Pak Taufik telah hadir sebentar dalam podcast ini. Pak Gito, kan pandemi ini tidak bisa diprediksi. COVID kemarin tiba-tiba 2020 meledak, lalu sampai tahun ini pun masih berlanjut. Nah, kejadian pandemi ini kan memakan waktu yang sangat lama. Sampai sekarang pun kita belum tahu kapan pandemi status negara ini selesai. Apakah di masa yang mendatang dari planner itu ada backup plan? Karena planner ini kan terkenalnya ada backup plan banyak sekali. Bakal ada backup plan ke depannya Pak dari planner?
Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Karena menurut saya nanti saya percaya ya dengan adanya pandemi ini pasti sesuatu yang dalam keilmuan kita gitu ya. Jadi keilmuan planning, keilmuan tata kota, perencanaan wilayah, arsitektur, itu hal-hal yang pada akhirnya dia sangat terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar konteksnya tersebut gitu ya. Apalagi planning gitu ya. Planning itu adalah sebenarnya kumpulan hasil perencanaan dan pemikiran dari banyak sekali hal ya, termasuk menurut saya pandemi ini dan kemungkinan gitu ya apapun yang akan terjadi di future ini menjadi salah satu constraint yang akan mempengaruhi ilmu perencanaan. Nah, menurut saya gini, jadi sebenarnya tadi sudah dibahas di pertanyaan pertama, menarik sekali tentang bagaimana sebenarnya kota ini melakukan self-resiliency ya gitu ya, ketahanan mandiri gitu yang dia tadinya nggak siap kemudian jadi siap. Nah, dalam keadaan ini kemudian baru sebenarnya perancang itu baru akan bergerak, dan sebenarnya di sini juga kita sudah harus bersiap-siap menurut saya ya. Akan ada perubahan pola pergerakan, perubahan pola distribusi barang dan jasa, bahkan produksi. Menurut saya kedepannya itu adalah penekanan resiliensi ini salah satunya akan membuat planning ini akan mempunyai sifat yang lebih agile. Jadi agile itu adalah mudah menyesuaikan ya dengan perubahan gitu ya. Jadi kalau kita tahu sebenarnya history of planning itu, planning tadinya direncanakan oleh, bahkan mungkin tadinya kota itu digambar oleh arsitek gitu ya, arsiteknya raja gitu ya. Lalu kemudian makin lama dengan adanya proses demokrasi bahwa planning itu menjadi sebuah kajian ilmu yang harus mengumpulkan semua kajian bahkan dari sosio dan kultural, ilmu bumi dan sebagainya gitu ya. Nah di situ peran kota yang menurut kami itu tadinya mungkin sentralistik itu kemudian kita bisa berbagi peran gitu ya. Kedepannya bayangan saya tuh bahkan sektor produksi atau pertanian ini harus menjadi bagian dari kota untuk masalah self-resiliensinya itu gitu, yang tadinya sebenarnya kota itu mungkin di luar produksi terutama pangan gitu ya. Dan kita tahu bahwa lahan-lahan produktif ini sudah berada di luar perkotaan. Itu juga nanti akan menjadi definisi lagi menurut saya ya. Apakah kota itu masih boleh ada sawah kayak gitu ya? Terus apakah? Jadi kalau saya sih sebenarnya kota maupun berkota itu sebenarnya bukan masalah dari bentuk fisik maupun bentuk infrastruktur. Tapi kota sendiri itu adalah kumpulan dari banyak hal ya, terutama dari sisi masyarakatnya gitu ya. Orang dengan struktur sosial masyarakat yang misalnya beragam, walaupun infrastrukturnya mungkin belum memenuhi syarat, namun menurut saya di situ bisa nanti ya bisa misalnya disebut sebagai kota gitu. Karena kita lihat ketika orang itu makin beragam kemudian makin bermasalah, orang ini akan mulai menyelesaikan masalahnya secara bersama. Dan menurut saya semangat dari kota itu adalah menggunakan hal-hal banyak untuk digunakan bersama, seperti public transport dan kemudian public space. Itu adalah sebuah ciri-ciri yang sebenarnya dipunyai kota gitu ya. Kenapa misalnya ada kota, kemudian ada urban, ada suburban gitu ya. Suburban itu semacam hal yang ya antara orang desa sama orang kota lah ya. Misalnya di sana masih pengen orang rumahnya gede-gede kayak gitu ya. Kemudian pengen punya halaman kayak gitu. Itu kan sebenarnya ciri-ciri orang yang masih pengen punya sawah gitu ya, kayak gitu ya di desa gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya ke situ gitu. Jadi kalau seperti ini kemungkinan mungkin bisa jadi gitu, ada sawah di perkotaan tapi mungkin sistem pengerjaan, sistem kepemilikannya maupun sistem
produksinya pun itu lain gitu ya. Orang-orang mungkin udah pada sering lihat sekarang ada urban farming atau bahkan urban farming di dalam building gitu ya. Itu adalah salah satu usaha untuk tetap memberikan resiliensi kepada kota ketika misalnya ada pemutusan infrastruktur yang masif gitu ya untuk keluar gitu ya, itu baru kota itu akan suffer gitu. Nah, hal-hal tersebut menurut saya ini di planning kedepannya harus semakin agile. Lalu kita juga mungkin bisa prediksi gitu ya, apakah dengan adanya infrastruktur digital sekarang itu, apakah pola orang kerja itu, terutama orang yang kerja yang tidak melakukan hal produksi ya, misalnya ya kayak arsitek atau karyawan kantor yang sebenarnya dia juga hanya laptop dan dashboard, kemudian ada small workspace gitu ya, apakah perlu kantor-kantor besar gitu. Mungkin kedepannya ini ya pasti akan berbeda. Lalu apakah kita masih perlu mall-mall besar gitu ya? Sekarang itu mall-mall besar bisa ditanya lah mungkin sama yang punya developer kayak gitu ya, bagaimana suffernya mall-mall besar untuk memaintain building, sementara marketplace di internet ini semakin murah, semakin memberikan banyak benefit gitu ya. Itu nanti kedepannya itu hal tersebut itu pasti akan mengubah planning menurut saya. Jadi planning ke depan menurut saya sifatnya mungkin harusnya ada dua gitu ya. Satu agile, kemudian yang kedua adalah sektor produksi ini bisa di mana aja gitu. Jadi dulu sektor produksi itu kan dibuang keluar karena alasannya dua gitu ya. Satu misalnya karena waste, limbah dan segala macam, dan kedua karena misalnya memakan banyak tempat yang akhirnya menjadi tidak efisien. Nah, sebenarnya kalau dua hal tersebut bisa ditaklukkan lah ya oleh teknologi maupun oleh sistem-sistem yang lebih merampingkan, itu menurut saya bisa jadi gitu. Kenapa tidak gitu ya, sektor-sektor itu bisa kembali masuk ke perkotaan. Kemudian ya mungkin hinterland dan suburban mungkin bisa lebih hijau lagi, kembali asri. Nah itu apakah arah-arahnya ke sana gitu ya. Kita juga membayangkan kan, apakah besok itu sebenarnya manusia masih diperlukan gitu ya, ketika automation itu dengan robot segala macam itu lebih efisien kayak gitu ya. Nah itu mungkin apakah kita ada ke arah sana? Menurut saya semua kota harus bersiap diri gitu ya, terutama ketika kita memplanningkan hal-hal yang bersifat dengan manusia, misalnya pendidikan dan segala macam. Begitu Dek, terima kasih Dek. Baik, jawabannya sangat menarik ya, karena kita lihat gak cuma dari segi fisik kotanya, tapi kita juga harus lebih agile, dan kita juga harus lebih sustainable dan lebih green lagi ya Pak ya. Terus tadi kajian ada yang aku highlight itu tadi urban system internal dan eksternal harus berkesinambungan, harus bekerja sama gitu. Jadi seperti yang Pak Gito tadi bilang, jadi di kota itu ada kemungkinannya ada persawahan, bisa memproduksi kebutuhannya sendiri sehingga menjadi mandiri. Kajian. Ya, urban farming ya tadi ya. Emang konsepnya masih agak mudah ya kalau di Indonesia sendiri ya. Tapi kalau di luar sana mungkin sudah mulai banyak menjamur urban farming itu. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, umumnya perencanaan pembangunan kota ini kan jangka waktunya panjang sekali ya Pak ya, bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Nah, kalau karena pandemi ini, apakah banyak ketertinggalan atau banyak rencana yang jadi harus berubah atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Oke, mungkin apalagi kita ngomong di Indonesia gitu ya. Indonesia mungkin kita paham bahwa sebenarnya produk perencanaan apalagi kota itu ada cuma dua ya, ada RT/RW dan DTR gitu ya. Kemudian tiap-tiap kawasan, baik itu swasta maupun ini punya master plan masing-masing. Tapi menurut saya begini, jadi berantakan atau tertunda itu menurut saya juga hal yang cukup menarik ya. Apakah sebenarnya mungkin bisa jadi bahan
yang bahasa yang lebih tepat apakah sampai ke going to another direction gitu. Itu aja bukan berantakan gitu, tapi going to another direction gitu. Belum tentu apa yang kita visikan gitu ya di dalam 5, 10 tahun maupun 20 tahun yang lalu gitu ya, itu akan tercapai gitu ya ke 20 tahun ke depan gitu ya, dengan adanya pandemi. Kemudian menurut saya juga teknologi yang merubah mindset terutama ya. Saya memang ya generasi saya ini, saya sudah punya anak juga gitu ya yang sekarang sedang tugas akhir di sebuah kampus gitu ya. Itu juga menurut saya juga saya bisa melihat bahwa pola-pola perkuliahan, apalagi misalnya dengan adanya pandemi, dan bagaimana akhirnya dengan adanya pandemi ini kita berusaha gitu ya crafting another thing supaya perkuliahan itu bisa lebih lancar kayak gitu ya. Mungkin adik-adik juga di situ ngalamin kemarin gitu ya. Menurut saya itu justru menarik, dan bisa jadi nanti arahnya itu benar-benar beda gitu ya. Memang ketika kita melihat bahwa hal-hal yang semacam ini, ada internet of things dan segala macam itu menuntut sebenarnya diri-diri kita ini yang pengen berhasil itu pasti dididik untuk self conscious, untuk mandiri gitu ya. Jadi harus mandiri dengan kesadarannya sendiri gitu. Kalau nggak kan susah, nggak ada yang ngawasin, nggak ada apa kayak gitu ya. Mau sekolah online dimatiin, terus kita ngapain aja nggak ada yang tahu gitu. Jadi menurut saya memang dunia sekarang ini mendidik orang untuk menjadi dewasa. Nah, masalahnya itu adalah bahwa kita itu punya gap knowledge, gap untuk Internet of Things, gap bahkan gap metodologi gitu ya, bagaimana untuk hidup itu mungkin dengan orang Jakarta, orang pinggiran Jakarta, atau orang Jabodetabek, orang di kota-kota besar selain Jakarta, maupun orang di ring luarnya lagi. Itu menurut saya gapnya masih sangat tinggi gitu ya. Jadi ketika memang mungkin kita masih enak ngomong kayak gini, saya masih nyaman gitu, mungkin adik juga masih nyaman melakukan hal-hal seperti ini gitu ya. Dan buat kita mungkin kita udah santai, udah biasa, udah nangkapnya gampang, ininya gampang gitu. Tapi itu mungkin dalam 2 tahun ini belum bisa dicapai sama beberapa saudara atau teman kita di tempat lain gitu. Jadi memang kalau kita melihat sebuah negara maupun daerah, kita memang nanti ada semacam kayak leadernya gitu ya. Mungkin Jakarta jalan duluan gitu sebagai kepala gerbong gitu ya, untuk sebelum misalnya gitu ya, direction itu kota itu yang paling mantap itu adalah kota dengan skyscraper tertingginya misalnya kayak gitu, atau kemudian kota yang dengan kawasan CBD lengkapnya gitu ya. Tapi mungkin ke depan justru enggak gitu ya, mungkin kota yang sangat jadi ikon itu adalah misalnya kita bisa bekerja dan tinggal sangat modern tapi dikelilingi sawah, nggak ngerti kita gitu. Jadi dan hal-hal itu dibanding sekarang belum bisa diadaptasi gitu ya. Kita masih mengenal norma-norma keilmuan yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya kecenderungan sudah mulai itu gitu. Bahkan kita bisa melihat ya, walaupun pariwisata itu hari ini cukup low gitu ya. Tapi di satu sisi kami juga menangani proyek bahwa pariwisata ini tetap punya semangat bahwa akhirnya mereka nanti akan lolos gitu ya, dengan memang karena pola kerja yang sudah bisa jarak jauh ini akan mengakibatkan mereka bahwa mereka yakin orang-orang itu mau pindah ke daerah resort bukan hanya cuma untuk liburan tapi untuk tinggal, work from resort kayak gitu ya, dengan mereka yang tawarkan bahwa bekerja di alam less stressful segala macam, masih bisa enjoy your stay gitu ya di resort kayak gitu. Itu yang sudah menurut saya yang planner zaman saya atau guru saya atau bapak saya itu nggak kepikiran orang kerja tapi sambil seneng-seneng atau sambil dengan suasana seperti kayak gitu. Itu orang kerja, pikiran mereka itu orang berangkat pagi dari rumah naik mobil atau naik public transport ke kantornya, kemudian rekan-rekan kerja gitu pulang kayak gitu. Nah
sebenarnya pola itu loh yang membentuk kota itu sebenarnya pola itu gitu. Tapi begitu polanya berubah, ini pasti bentuk pola kota itu juga harus berubah. Dan itu yang menurut saya nanti di situ itu 20-30 tahun itu menurut saya bukan tertunda atau berantakan, tapi going to another direction kalau bahasa saya. Terima kasih Dek. Menarik sekali ini, ada pola jarak jauh. Berarti ada perubahan konsep ya Pak. Mungkin dari awal kita sebagai planner konsepnya TOD nih, dari rumah ke berangkat kerja ke kantor dengan transportasi umum. Nah, dengan perubahan yang tadi Pak gitu bilang, akhirnya para pekerja ini pindah ke resort untuk bertempat tinggal, untuk bekerja di sana juga. Untuk itu ya mungkin lumayan, maksudnya gini, belum tentu perubahan itu sedrastis itu gitu ya, tapi kita sebagai planner itu juga belum tentu bisa, kita nggak pernah membayangkan nih misalnya apakah workplace itu di kawasan pariwisata atau di resort itu kan kita nggak pernah berpikir gitu ya dengan keilmuan yang kita dapat sekarang gitu ya. Tapi nyatanya sekarang nomad working itu sudah ada gitu ya. Nomad working orang itu sudah mulai dari dulu gitu, misalnya terutama yang mungkin bisnisnya lebih ke Internet of Things atau saham atau apa yang mungkin mereka sudah tinggal di Bali 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi makin kesini sebenarnya yang dilakukan bisnis itu makin banyak. Nah itu yang mungkin menurut saya harus diperhitungkan oleh ini sebenarnya bagaimana gini untuk bisa menggunakan hal tersebut dengan baik. Baik Pak, mungkin kita bisa lanjut ke topik berikutnya, itu tentang perumahan. Housing. Banyak kita tahu kalau pandemi ini makin banyak klaster yang kelihatan, kalau ada RTH-nya. Dari RTH itu penghuni bisa nyaman dan bersosialisasi juga dengan penghuni lainnya. Apakah hal ini juga berpengaruh ke perencanaan perumahan yang di masa mendatang? Makin banyak open space, RTH, dan kurangnya KDB sebagai upaya ruang terbuka hijau. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat gitu ya bahwa sekarang mungkin adanya pandemi ini kita bisa melihat sebenarnya yang kita butuhkan ini apa gitu, misalnya berarti mungkin kita harus menghindari orang tertutup yang lebih lama kayak gitu ya. Ya memang pasti beberapa opsinya itu adalah kita memperbanyak ruang terbuka gitu ya, ruang terbuka, open space. Tapi kan memang berarti kan ini adalah sebenarnya gini. Jadi kalau memang untuk perumahan ya gitu ya. Jadi dari sisi klaster ini yang kita simpulkan bagaimana misalnya orang datang ke klaster kemudian dia langsung menuju ke rumahnya gitu ya. Menurut saya unit rumah ini harus cukup lapang gitu ya untuk sirkulasi udaranya, walaupun mungkin rumah kecil tapi sirkulasi udaranya harus cukup benar gitu ya. Namun kita juga mesti lihat bahwa ruang-ruang bersama gitu ya, ruang-ruang bersama yang ada di dalam klaster ini juga harus kita desain gitu ya untuk bisa menjadi yang lebih interaktif. Karena mungkin begini, kita kebayang mungkin orang sudah melakukan semacam ini ya, work from home di klaster gitu ya, di rumahnya sendiri gitu ya. Mungkin eagerness untuk pergi itu, untuk keluar rumah itu sudah tidak terlalu appetite. Kalau nggak perlu saya nggak mau keluar rumah atau nggak mau keluar kompleks. Jadi itu juga sebenarnya menekan bahwa kawasan-kawasan yang ada di sekitar situ tuh harus dilengkapi dengan fasilitas komersial, kemudian di situ ada open space-nya supaya orang yang sudah tadi coba berkonsep untuk work from home itu tadi bisa menggunakan gitu ya rumahnya sendiri memang sebagai kantornya misalnya gitu. Dan
itu cukup sesuai menurut saya. Jadi kalau sekarang orang-orang itu tetap, misalnya sekarang sudah work from home, kemudian dia harus memerlukan fasilitas ruang terbuka, dan menurut saya itu harus diperbanyak dan diperkecil scale-nya gitu. Yang tadinya misalnya ruang terbuka itu dikumpulkan dari cukup besar-besar di radius berapa gitu ya, yang akhirnya tuh orang-orang yang ngumpul nanti juga jadi banyak orang gitu ya, dan akhirnya mungkin cukup padat gitu ya. Tapi dari sisi neighborhood ini mungkin yang harus dikembangkan Bapak, sebenarnya berapa sih idealnya gitu ya di ruang terbuka itu terkumpul berapa orang gitu, mungkin tidak terlalu banyak. Nah itu yang harus kita perhatikan di situ. Jadi misalnya tadinya kalau ruang terbuka itu mungkin lebih nendang gitu ya, kalau grand, kalau apa gitu, terus orang kumpul banyak gitu ya, walaupun itu di ruang terbuka gitu ya. Tapi di masa pandemi ini menurut saya sudah harus lebih bijak bahwa mungkin ada skill-skill yang memang orang bisa dalam sisi neighborhood itu sudah bisa melakukan hal-hal yang cukup menarik di ruang terbuka skala neighborhood. Mungkin dari saya itu deh. Oke, baik. Sangat captivating sih menurut saya jawabannya, karena memang orang zaman sekarang tuh semakin hari semakin private atau individual ya, karena mereka jauh lebih menghargai space pribadinya daripada sebelumnya. Jadi mungkin taman yang besar mungkin tidak terlalu efektif lagi seperti dulu. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dalam sejarah penyakit ya, khususnya penyakit menular ini kan merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan kalau misalnya kita tempatnya padat nih, padat manusianya, padat bangunannya, jadi lebih mudah menular. Selain kemacetan dan over capacity. Nah, di sejarah menunjukkan banyak penyakit menular ketika dibangun infrastruktur sanitasi ini tuh bisa membantu mengurangi penyakit tentu saja ya, dan kotanya juga jadi semakin bersih. Jadi kira-kira apa infrastruktur yang harus disediakan sekarang berkaca dari adanya pandemi COVID-19 tadi? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya ini sangat terkait dengan pola zoning ya nantinya ya. Jadi menurut saya kan infrastruktur itu mencerminkan, berapa banyak infrastruktur yang dibangun itu mencerminkan juga dari zoning yang kalian produksi misalnya. Nah, di dalam hari-hari seperti sekarang ini menurut saya, di mana memang ketika semua itu lebih banyak, lebih padat dan lebih ramai, itu menjadi hal-hal yang menurut saya cukup berisiko. Menurut saya salah satu solusi yang harus digarap itu adalah kalau misalnya kita mempelajari salah satu struktur perencanaan itu adalah polisentrik gitu ya. Jadi sentra dari kawasan itu disebar gitu ya, tidak hanya misalnya dalam skala satu kota Madia gitu hanya ada 5 tiap kecamatan, tapi menurut saya justru pusat-pusat komersial ini disebar, dan menurut saya dalam satu region itu harus bisa mewakili regionnya tersebut gitu ya. Jadi orang itu akan makin, tidak semuanya orang ngumpul kayak mungkin zaman dulu gitu, semua orang kerja itu ngumpul ke Taman Sudirman misalnya, tapi kita lihat hari ini orang sudah bisa buka kantor di BSD, terus mungkin kemudian di Summarecon, baik itu di Serpong maupun di Bekasi gitu ya. Dan menurut saya itu nanti harusnya akan makin berkembang gitu. Jadi orang di sana tidak akan mungkin travel sejauh orang dulu gitu untuk mencari kerja. Dan menurut saya hal ini yang tadi terkait sama dengan resiliensi juga, itu ya menurut saya yang akan dikembangkan gitu ya. Jadi bahwa dalam satu radius itu sudah harus ada senternya sendiri, bahkan atau ruang produksinya, baik itu pangan maupun produksi barang dan jasa. Jadi kalau saya lihat infrastrukturnya itu menurut saya yang dikembangkan justru infrastruktur perkotaan.
Jadi jangan kita mau cari tempat untuk fasilitas itu sangat jauh-jauh gitu ya. Misalnya travel tuh menurut saya harusnya paling enggak 10 menit gitu ya. 10 menit tuh dia harus sampai sebuah center, 10 menit kita harus sampai sebuah center gitu ya. Itu menurut saya juga menjadikan infrastruktur yang tadi itu baik sanitasi jalan dan segala macamnya itu menurut saya malah justru makin pendek-pendek gitu ya. Kita tidak harus bikin sesuatu yang panjang dan luas, tapi dalam satu area itu sudah punya satu center untuk activity komersial maupun ruang terbukanya itu sendiri. Terima kasih. Sangat informatif Pak Gito, dan nyungsung yang tadi saya melihat Pak Gito sebagai planner ini memiliki visi ke depan atau proyeksi ke depan itu lebih banyak gitu. Banyak backup plan maupun planning alternatif plan. Untuk peraturan negara ini kan di Indonesia khususnya cukup rigid atau kaku terkait dokumen penataan kota. Apa karena pandemi ini lebih fleksibel dengan perubahan-perubahan yang ada di undang-undang atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, kita tahu sendiri bahwa produk perencanaan di negara kita ini hanya ada dua ya, satu RT/RW, kemudian kedua RDTR yang diakui undang-undang. Nah, sangat menariknya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kemarin untuk RDTR tidak harus menjadi sebuah perda, namun menjadi sebuah keputusan gubernur. Nah, ini menurut saya mewakili ada hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah, bahwa perencanaan kota kita ini harus lebih agile. Dan menurut saya itu kita dalam direksi yang cukup benar, asalkan bahwa perencanaan kota ini tidak di-abuse oleh kepentingan-kepentingan yang menurut kita juga tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Itu aja sih kalau dari sisi sisi perencanaan dan bagaimana legalnya ya. Kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya udah oke gitu ya. Perencanaan tuh nggak bisa sangat rigid, itu menurut saya sangat tidak bisa. Zaman sudah berubah, tidak bisa kita membuat lagi perencanaan 30 tahun itu sangat rigid gitu ya. Yang kita bikin itu mungkin menurut saya hanya strategic framework sebenarnya kalau untuk jangka panjang gitu ya. Karena strategic framework itu sangat mempengaruhi infrastruktur besar misalnya bandara, pelabuhan, jalan tol itu yang infrastruktur besar ya karena masalah framework. Tapi menurut saya juga bagaimana isinya, bagaimana mengatur di dalamnya itu menurut saya disesuaikan dengan zaman. Kita bisa lihat bahwa misalnya banyak sekali mungkin gitu ya kedepannya itu mungkin nanti bangunan-bangunan komersial, apalagi misalnya ya ketika misalnya kita punya ibu kota baru nanti orang pada pindah ke sana gitu ya, kemudian beberapa wilayah di Jakarta ini saja kosong atau mungkin tidak occupied sekarang gitu ya. Nah di situ mungkin harus diperlukan sistem-sistem planning yang cukup agile untuk mereka jadi apa gitu. Di perkantoran boleh nggak gitu nanti, apakah itu bisa jadi rakyat dengan open space segala macam. Nah itu kedepannya menurut saya planning itu akan tetap agile, dan menurut saya PR-nya planning itu adalah membuat sebuah framework yang strategis, yang sustainable, yang bagus gitu ya untuk bisa dipakai jauh ke depan gitu ya, tanpa mengurangi norma-norma khazanah dari perencanaan sendiri. Itu saja mungkin dari saya. Oke, baik. Berarti emang kita arahnya sudah lebih sudah mengarah ke yang lebih agile dan lebih fleksibel daripada sebelumnya terkait legalitas perencanaan kota. Baik, well done.
Oke, lalu untuk pengambilan keputusan saat pandemi ini kan sangat dipengaruhi oleh politik ya Pak ya, karena kita juga negaranya negara persatuan dan kita juga presidensial, jadi of course politik akan sangat berpengaruh. Nah, kira-kira dampaknya apa sih Pak pada perencanaan kota? Oke, terima kasih. Nah, mungkin tadi melanjutkan ya pertanyaan dari sebelumnya gitu ya, misalnya dengan ketika kepala daerah itu nanti dia akan lebih berpengaruh ke dalam produk perencanaan kota. Menurut saya harusnya itu visi misi itu beralih tanggung jawab gitu ya, dari tadi yang ditimpakan di RT/RW oleh peraturan daerah gitu ya. Peraturan daerah itu meaning berarti eksekutif dan legislatif membuatnya bersamaan gitu, menyetujui bersamaan, kemudian RDTR itu menjadi alat eksekutornya gitu ya, eksekutor untuk menjalankan visi misi dari kota tersebut. Nah, memang pasti di situ nanti peran kepala daerah buat saya sangat penting, karena RDTR yang kita tahu itu sekarang mungkin bisa menjadi berubah sebagai planning tools yang dijalankan cukup ketat di lapangan, cukup mengikat di lapangan gitu ya. Jadi di lapangannya dia mengikat, sementara dia ditanggungjawabkan kepada kepala daerah gitu ya. Nah, menurut saya di sini bagus tidaknya itu benar-benar betul tadi politis, apakah daerah tersebut bisa dapat kepala daerah yang bagus atau tidak. Menurut saya akhirnya menjadi tersitu ya, tentunya gitu ya, dengan perangkat mereka bisa mengatur banyak gitu ya, mungkin perannya dari dinas tata kotanya gitu jadi bisa lebih kuat kalau melihat kayak gini gitu ya, karena aturan ini memang dijalankan oleh eksekutif gitu ya. Nah, menurut saya sih arahnya memang tinggal bahwa kita memang harus masukkan individu-individu maupun sumber daya manusia yang benar-benar bertanggung jawab dan legitimate untuk hal tersebut. Kalau masalah dipengaruhi politiknya pasti gitu ya, dan kita juga mendoakan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nanti akhirnya jadi ganti bupati atau ganti kepala daerah, akhirnya ganti kebijakan, ganti tata ruang, which is sebenarnya juga sangat memungkinkan, karena belum tentu dengan kalau dulu misalnya kita ya 30 tahun itu rasanya zaman itu sama-sama aja ya. Kalau sekarang tuh kayaknya tuh per 5 tahun ini kayaknya market udah beda juga, arah-arahan udah beda gitu, teknologi yang tadinya cuma bisa sampai 1, 2, 3 step ternyata setelah 5 tahun lagi sudah 10 step gitu ya, yang tadi jadi nggak relevan gitu ya. Mungkin menurut saya memang kasanahnya mungkin nanti akan seperti itu, dan menurut saya nanti kita perlu mungkin komentar saya gini, apakah kita perlu jenis RDTR yang baru? Mungkin jawaban saya justru iya, karena kita harus punya sebuah instrumen yang mengikat tapi agile. Nah, ini tidak mudah. Terima kasih. Baik, Pak Gito, tapi saya pribadi penasaran dengan apa yang terjadi di lapangan menurut pengalaman Pak Gito sendiri. Apakah menurut pengalaman Bapak ada percakapan yang panas itu antara planner dan pemerintah, maunya planner A tapi ternyata pemerintah maunya B? Oke, kejadian itu pasti terus terjadi ya. Justru menurut saya malah begini gitu. Harusnya ya kita bisa melihat pemerintah, planner, dan menurut saya juga pengusaha kayak gitu ya. Tiga ini, terus kemudian kita punya sekolah ya, ambisi dan hal-hal tersebut. Saya melihat memang sebenarnya justru paling agile ini mungkin bagi saya malah kadang-kadang di sisi pengusaha gitu. Karena memang mereka dari sistem mereka update terus gitu ya, dan mereka punya kebijakan gitu ya, istilahnya buat kami yang melihat gitu di lapangan gitu ya.
Ya kalau mereka nggak agile, kalau mereka nggak survive, kalau mereka nggak berubah ya pasti lenyap di telan zaman gitu ya. Kita udah nyaksiin banyak kok BlackBerry, Nokia segala macam. Walaupun ketika mereka di atas ya ternyata tenggelamnya nggak lama gitu. Pakai Nokia 10 tahun itu untuk hal-hal tersebut ternyata nggak lama ya ternyata ya. Jadi menurut saya itu agility ini menurut saya memang sebenarnya harusnya sudah hal-hal yang sudah ada di dalam DNA pengusaha harusnya. Nah, kita melihat misalnya pemerintah, planner dan komponen-komponen lain gitu, termasuk akademisi. Gitu. Jadi memang menurut saya kalau dari sisi kami gitu ya, ini bukan misalnya bukan sombong atau bagaimana, tapi kami konsultan. Konsultan ini adalah kami harus mengadvise baik itu pemerintah, baik itu pengembang swasta, gitu ya. Dan kenapa sampai hari ini kita juga masih bertahan itu adalah karena kita mencoba gitu ya, terus bahwa perubahan ini kita harus tangkap gitu. Jadi bahwa sampai hari ini mudah-mudahan juga ya, mungkin PDW itu salah satu yang menurut kami dari sisi knowledge, dari sisi dari sisi pengetahuan gitu ya, terus maupun dari sisi bagaimana kita melakukan proyek ini juga kita juga selalu agile menurut saya gitu ya. Dan kita itu mengikuti sistem, misalnya kita sudah punya misalnya sistem cloud dan server yang cukup baik, itu mungkin kita sudah coba bangun itu dari 2012 kayak gitu misalnya. Jadi ketika kemarin WFO, kita tenang gitu, semuanya ada di server, orang sudah bisa kerja di rumah masing-masing gitu ya, kita nggak kelabakan gitu dengan hal-hal yang sifatnya misalnya hanya sepele data transfer gitu ya. Kita nggak kebayang ketika sistem itu nggak dibangun dulu, orang-orang bekerja gimana. Jadi hal-hal seperti itu aja. Jadi memang kalau kami ya harusnya sebagai konsultan mana aja gitu ya. Bahkan kita juga tahu misalnya konsultan di luar negeri gitu ya, McKinsey kayak Arup gitu ya, sama-sama kita itu modelnya memang always trying to predict the future memang gitu ya, terutama tentang advice kita kayak gitu ya. Terus apakah di sekarang ini ya di masa pandemi ini produk apa sih gitu yang dari sisi properti misalnya harusnya bisa dijual gitu ya. Dan itu memang di sisi kami itu kami berusaha terus gitu ya. Nah, pemerintah bagaimana? Nah, menurut saya memang pemerintah kemudian planner dari sisi halnya sendiri pasti cukup progresif ya. Memang nggak semua, tapi menurut kami apalagi yang sudah masih muda-muda itu pasti kita mencoba progresif. Kita juga di kantor pakai building information modeling misalnya kayak gitu untuk bangunan, dan beberapa mungkin ARGIS untuk sistem informasi pemetaan dan turunannya ya gitu ya, city engine segala macam kayak gitu. Pemerintah mungkin dalam satu hal pengen gitu ya, tapi memang mereka ini ibarat kayak sebuah struktur lengkap itu memang kalau mau berubah cepat itu cukup sulit gitu. Nah, menurut saya sih pembicaraannya itu ada lebih di situ gitu ya. Jadi bahwa memang secara tradisional struktur organisasi di pemerintahan ini memang cukup berat gitu untuk misalnya mengadaptasi hal-hal yang bisa dilakukan swasta maupun konsultan-konsultan. Dari saya sih mungkin itu aja. Kalau isunya apa saja ya menurut saya banyak sekali, dari mulai TOD, dari mulai bahkan tata ruang, terus misalnya ITBX kayak ya misalnya ya, kawan ITBX gitu. Itu apakah yang diizinkan apa saja, bagaimana membuat agile, terus kenapa ini boleh jadi ini, itu diskusi itu ada terus ya, di lapangan seperti itu. Jadi dia kajian tentang kita di masa depan. Ya, masa depan yang menanti kita, amin.
Oke. Pak Gito, menurut Pak Gito setelah pandemi ini setelah selesai, kesehatan kembali pulih, keuangan negara juga kembali pulih, pastinya policy atau kebijakan apa yang untuk mengantisipasi ke depannya? Policy ya, menurut saya makin ke depan kita mungkin makin concern terhadap resources ya, kalau buat saya ya mungkin isu-isu resources, kemudian isu-isu energi terutama itu mungkin nanti yang akan jadi PR planet-planet generasi kalian gitu. Dan menurut saya itu juga pasti nanti akan satu saat mengubah drastis gitu ya, pola pergerakan gitu ya. Misalnya hari ini gitu ya, kita masih bisa menikmati fossil fuel buat mobil kita gitu ya. 10-20 tahun lagi saya kurang paham gitu, apakah masih sama gitu ya, atau memang semua sudah sebagian besar jadi mobil listrik gitu ya. Kalau jadi mobil listrik ini apakah mobil listrik itu kan ngecasnya nggak bisa kayak bensin kita kan, tinggal cuma berhenti 5 menit 7 menit gitu ya, kemudian full udah jalan lagi gitu ya. Paling cepat itu 20 menit sampai dengan teknologi sekarang gitu. Kecuali ada teknologi yang misalnya ganti baterai, jadi bensin keluar ganti baterai masukin lagi ke baterai, jadi kita kayak punya abonemen baterai yang jalan-jalan terus gitu. Hal itu juga menarik gitu ya. Nanti pasti yang lebih ngalamin kalian itu hal-hal seperti itu menurut saya, karena saya juga nggak yakin apakah 10-20 tahun lagi itu mobilitas kita itu lebih seperti ini gitu. Apa seperti ini tapi sudah jadi mahal sekali, kita juga nggak ngerti. Dan resources ini juga menurut saya juga nanti akan mengubah pola hidup. Misalnya bener nggak sih orang-orang itu perlu rumah sebesar itu gitu misalnya, atau bagaimana? Karena saya sendiri sekarang kebetulan sudah mengalami beberapa kontemplasi lah kayak gitu ya. Saya tiba-tiba sekarang nyaman gitu ya, tinggalnya udahlah saya di apartemen aja, lebih simpel gitu halnya gitu. Jadi simple life, mungkin anak-anak udah di boarding school semua gitu ya, terus kemudian ya udah saya berdua sama pasangan saya di apartemen gitu. Apa-apa udah tinggal disupin lah. Jadi misalnya masak ya tinggal beli, laundry juga tinggal ditaruh gitu ya. Jadi kita berdua semuanya produktif gitu. Itu banyak juga gitu. Itu kalau ada giumnya di luar negeri itu orang-orang bule itu namanya DINKS, double income no kids misalnya kayak gitu ya. Jadi itu hal-hal double income belum tentu no kids itu belum tentu nggak punya anak, tapi kidsnya nggak stay di rumah bersama gitu. Itu di luar negeri juga banyak gitu ya. Itu juga apakah nanti jadi tren juga di sini, kita nggak ngerti gitu. Nanti untuk kedepannya menurut saya nanti isu resources sih yang kayaknya nanti setelah pandemi ya. Jadi pandemi ini selesai gitu ya gini, kayak nanti mungkin ada isu lagi, menurut saya itu salah satunya resource. Itu, terima kasih. Oke, baik. Jawabannya memang sangat inklusif juga ya, karena bisa mengambil best practice dari luar negeri juga. Lalu apa yang bisa diaplikasikan di Indonesia ini? Nah, kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira pembangunan apa yang dilihat ke depannya setelah pandemi? Especially pandemi COVID-19 ini. Pandangan gimana ya? Maksudnya ya? Pembangunan Pak, pembangunan yang dilihat ke depannya setelah pandemi ini kira-kira prioritasnya ke arah mana, atau mungkin apa yang dapat dilakukan dalam pembangunan? Oke, terima kasih. Menurut saya gini, jadi ketika kita lihat itu misalnya pandemi itu kemarin menghancurkan apa saja ya. Jadi istilahnya kalau memang ini dalam short term-nya ya,
itu kita pernah melakukan analisa bahwa pandemi itu cukup menghancurkan ekonomi, terutama perekonomian yang berada di area mid dan mid low gitu ya, bahkan di kelas bawah gitu ya, karena memang mereka itu menurut kami yang terdampak cukup besar gitu ya. Jadi menurut saya apapun yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk entah di pemulihan, pemerintah tuh kalau nggak salah programnya namanya pemulihan perekonomian ya. Kemudian baru di situ melalui pariwisata, melalui misalnya pembangunan ruang produksi, pabrik, kesehatan. Jadi arah-arahnya itu kemarin begitu. Kita sempat mengikuti kemarin beberapa ada kajian proyek itu pemulihan ekonomi yang melalui jalur pariwisata. Jadi ketika kita melihat hal tersebut, akhirnya bahwa kalau kita memang mau membantu masyarakat di dalam pemulihan perekonomian sektornya itu pariwisata, itu kita pengen lihat bahwa mungkin nanti pembangunannya itu belum tentu hasilnya itu adalah misalnya traveling, misalnya membangun hotel resort dengan masif kayak gitu ya, dengan kawasan-kawasan khusus itu mungkin belum tentu juga. Tapi bisa jadi bahwa kita mengatur desa wisata, mungkin closing udah bisa banyak, kemudian memberikan mereka itu soft skill ya istilahnya ya, soft skill untuk rumah-rumah mereka maupun aset-aset properti mereka untuk jadi misalnya homestay atau hotel yang bersifat kekeluargaan gitu ya. Itu di Bali udah banyak banget, dan kemudian kan sebenarnya Airbnb itu kan masuknya di sana kalau kita ngomong di Amerika gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal tersebut supaya punya standar gitu ya, itu ya diberikannya soft skill. Dan menurut saya untuk mengatasi pandemi, development yang harus diberikan itu menurut saya justru ya udah, karena kita sudah kadung nih, semuanya ini harus infrastrukturnya harus rata ya menurut saya ya. Dan menurut saya justru mau nggak mau infrastruktur digital ini harus dibangun kalau menurut saya, karena mungkin nggak fair gitu ya. Dengan adanya infrastruktur digital ini sebenarnya kita bisa membypass banyak hal gitu. Jadi orang yang tadinya harus perlu travel agent, harus perlu orang makelar lagi berapa lapis gitu ya, kemudian baru sampai ke user gitu ya, ke pelanggan gitu ya. Tapi kalau dengan adanya infrastruktur digital gitu ya, dengan kita mengajarkan soft skill gitu ya, misalnya sebuah homestay di desa wisata itu bisa berkolaborasi bareng dengan misalnya Airbnb gitu ya, Airbnb, terus kemudian dia juga bisa langsung memasarkan produknya. Jadi menurut saya justru pembangunan kalau menurut saya pembangunan infrastruktur digital harus diperkuat sih, mau nggak mau gitu ya. Memang pendampingannya ini yang menurut saya juga harus cukup kuat ya, karena abusive sekali menurut saya ini orang-orang yang menguasai teknologi gitu ya terhadap yang tidak menguasai teknologi gitu ya. Kita bisa lihat sekarang kasus apalagi dengan uang digital itu segala macam sekarang banyak banget gitu ya. Mereka itu tega gitu ya, memanfaatkan gap knowledge kayak gitu ya untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi menurut saya mau nggak mau hal itu harus berjalan infrastruktur digital dan didampingi menurut saya dengan pakar yang memang bisa memberikan masukan yang baik. Begitu, terima kasih. Digital, saya juga ingat proyek mungkin ini juga proyek juga masa pemerintahan presiden yang sekarang, yaitu Bukit Algoritma. Bukit Algoritma ini menarik saya dan beberapa teman saya yang di sini karena ini kan mencontoh dari Silicon Valley dari Amerika, yang kalau di Amerika ini dia membangun dengan sendirinya natural, sedangkan di Indonesia itu non natural. Menurut Pak Gito, apakah Indonesia bisa menjadi Bukit Algoritma ini menjadi Silicon Valley versi Indonesianya? Oke, terima kasih. Jadi tadi melihat pertanyaannya ya gitu, apakah Bukit Algoritma kemudian bisa menjadi Silicon Valley?
di Indonesia ya, kita harus melihat bahwa sebenarnya Silicon Valley itu terbentuk atas beberapa komponen. Di antaranya adalah satu, dia dekat dengan kampus, sumber dayanya ada, kemudian dia masih murah, properti dan segala macam itu masih murah, rumah yang disewa misalnya dari garasi segala macam kita tahu ya, dengar gitu ya. Dia bahkan nggak nyewa rumahnya tapi nyewa garasinya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah infrastruktur digital di situ waktu itu sudah ada. Jadi memang sebenarnya komponennya tiga ini. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah SDM kan. Jadi dari lingkungan kampus itu mungkin kalau di kotanya sendiri dekat kampusnya masih mahal gitu ya tadi, makanya dia agak minggir sedikit gitu ya. Nah, kita nggak ngerti nih apakah sebenarnya bukit algoritma itu memenuhi ketiga syarat tersebut gitu ya. Jadi orangnya itu mau pindah ke sana, kemudian infrastruktur digitalnya dibangun, ya pasti bisa gitu ya. Nah terus kemudian harga propertinya masih murah. Nah ini menurut saya yang jadi menarik gitu ya. Jadi pembangunan Silicon Valley itu tadinya awalnya begitu, kemudian sekarang berkembang, akhirnya semua data center dan infrastrukturnya juga ditambah ya. Sekarang mungkin ya tidak seperti dulu, sekarang sih ya semua mungkin sudah cukup mahal di sana gitu ya. Tapi memang di sana itu bukan pusat keuangan kayak misalnya kayak di New York kayak gitu ya, bukan gitu ya. Itu mereka memang mungkin dia lebih pas ketika memang dia di pinggir gitu ya, untuk tempat riset, tempat yang apa namanya yang lebih cocok untuk R&D. Memang apakah bukit algoritma itu memenuhi tempat tersebut? Nah itu pertanyaan lagi. Nah saya nggak ngerti ya. Mungkin kalau saya lihat sebenarnya peta siapa saja sih sebenarnya yang berpeluang gitu ya, jadi sumber daya untuk digital ini ya. Kita tahu bahwa mungkin Bandung di sana ada sekolah Telkom, ada beberapa universitas penting. Terus kemudian mungkin Jakarta pasti, apalagi menurut saya juga Jakarta Barat gitu ya, environment-nya menurut saya juga lebih cocok gitu ya di sisi barat kayak gitu ya misalnya gitu. Atau mungkin kita nggak tahu apakah di Jawa Timur juga sekolahnya juga menurut saya juga untuk di sana sudah ada desa kripto kalau nggak salah gitu ya, ada orang bikin headquarter perusahaan, nanti dicari deh coba ya, ada headquarter perusahaan digital itu di tengah-tengah sawah gitu, 8 lantai atau berapa kayak gitu. Ini nanti coba makanya nanti siapa tahu ada yang terusik hatinya gitu ya. Jadi hal-hal tersebut itu menurut saya, apalagi sekarang kalau infrastruktur lebih rata itu sebenarnya bisa di mana aja. Nah kecuali memang dia memerlukan data center misalnya, data center yang besar. Nah data center yang besar itu memang ini adalah infrastruktur yang menurut saya cukup bisa dibilang perlu investment yang cukup harus dedicated gitu ya. Nah kalau saya sih justru melihat apakah memang kalau dia mungkin menyediakan data center mungkin dia bisa gitu ya bikin tiruannya dari Silicon Valley. Tapi menurut saya justru harusnya ya ketika kita melihat kota nih, misalnya kota ini kita lihat kan sampai hari ini kan kita kalau jalan-jalan ke Jakarta atau kemana aja itu bangunan yang sebenarnya underutilized itu cukup banyak kalau saya lihat gitu ya. Ya, apalagi di kawasan-kawasan heritage gitu ya, di tempat-tempat yang bersejarah gitu ya, malah bangunan itu kurang terawat. Dan menurut saya hal tersebut bisa jadi insentif misalnya ya, kalau memang mau gitu ya, baik bagi pemerintah gitu, dan mungkin dari owner-owner juga bagaimana untuk mengelola kawasan itu bisa lebih hidup ya. Justru kalau bayangan saya itu orang-orang yang hidupnya dari dunia digital itu justru buat saya tertarik gitu. Tertarik itu berdua. Dia bisa jadi tertarik bekerja di dekat dengan alam, atau tertarik bekerja di tempat-tempat yang heritage kayak gitu. Karena mereka juga punya taste tersendiri, dan menurut saya juga
bisa punya pasar tersendiri menurut saya. Terima kasih. Nyambung ke yang tadi ini, mungkin pertanyaan masih mirip. Kan zaman sekarang yang kajian ya, ada metaverse, ada revolusi industri yang menuju society 5.0. Yang menurut Bapak bagaimana nantinya pengaruh teknologi yang seperti ini pada perencanaan? Oke. Ya memang ini agak berbeda ya. Jadi 5.0 dengan metaverse ini menurut saya yang berbeda, walaupun mungkin kalau ditarik sambungannya mungkin ya bisa aja ada gitu ya. Kalau 4.0 ke 5.0 itu memang menurut kami itu jatuhnya lebih ke automation yang menurut saya lebih advance gitu ya. Jadi bagaimana orang mengupgrade automationnya itu sampai jadi tidak hanya melahirkan perintah tapi juga melahirkan perbaikan, karena dalam automationnya itu dilengkapi dengan AI, artificial intelligence gitu ya. Entah itu dia bisa membuat desain yang lebih efisien bareng-bareng dengan manusia gitu misalnya gitu ya. Kalau tadinya itu semua rancangan dan semua desain itu dilakukan manusia kemudian diotomatiskan, itu adalah 4.0. Kemudian yang untuk 5.0 itu dia ada added value-nya dan pengaruh AI itu, artificial intelligence di sini cukup dominan gitu ya. Jadi tidak hanya menggantikan manusia, tapi tidak hanya menggantikan manusia sebagai labornya, tapi bisa menggantikan manusia sebagai thinker-nya. Masih thinker ya, saya nggak ngerti 6.0 mungkin sudah konsep kehidupannya diganti, so mungkin mereka yang suruh mikir bisa aja juga gitu. Tapi menurut saya 5.0 itu bedanya di situ. Jadi misalnya orang nanya gitu, automation-nya bedanya apa? Menurut saya beda gitu, karena begitu kita memprogramkan 5.0 itu di situ AI terlibat. Dan AI terlibat itu yang tadinya desain itu semua diarahkan manusia, bikin ini production line begini. Nanti akan dibantu AI sebenarnya di situ gitu untuk merumuskan lebih baik atau lebih bagaimana ya. Menurut saya itu sebenarnya hal-hal yang ya mungkin itu sebentar lagi terwujud gitu ya. Nah kemudian metaverse ini menurut saya menarik. Nah metaverse ini sebenarnya bisa jadi solusi, tapi saya nggak ngerti ya apakah ini adalah solusi yang baik atau solusi yang berdampak sesuatu gitu ya. Saya sendiri pernah melihat gitu ya, melihat secara langsung orang-orang, bagaimana orang-orang itu yang sangat bisa bergaul di dunia digital, terutama metaverse, atau mungkin kita masuk di tahap awalnya itu adalah gaming gitu ya. Tapi sebenarnya tidak punya skill komunikasi di dunia nyata gitu ya. Menurut saya metaverse ini juga bisa jadi hal positif atau hal negatif ya. Mungkin kalau dari sayanya akan melihat seperti itu gitu ya. Menurut saya metaverse itu bisa jadi misalnya bagi beberapa orang itu ya terplace gitu ya, orang atau menggantikan ruang-ruang publik yang untuk bersosialisasi gitu ya. Kedepannya mungkin sudah tidak hanya buat main game, tapi bahkan orang bisa pura-puranya belanja ke McDonald, ngopi di sana gitu ya, dengan teman-temannya itu semua dipindah di metaverse, itu sekarang sudah sangat mungkin gitu. Nah, kedepannya ya menurut saya pasti nanti akan ada pengembangan yang lebih lanjut, apalagi kita sudah tahu sekarang udah ada Oculus untuk infrastruktur pendukung dari metaverse-nya. Apakah nanti ada full suite-nya gitu ya, yang buat orang-orang ya udah kayak benar-benar pergi dan merasakan seperti biasa gitu ya di dunia metaverse, yang mungkin nanti kotanya, nah ini menurut saya menarik, jenis kotanya pun itu harus ada planningnya, harus ada desainernya, harus ada story-nya yang membuat misalnya metaverse 1 lebih sering dikunjungi daripada metaverse 2 gitu ya, atau punya keunikan sendiri-sendiri. Dan menurut saya nanti akan jadi lahan juga ya untuk misalnya
persaingan lah gitu antara entah itu satu developer atau sekarang dalam satu developer metaverse sendiri kan juga ada area-area yang sudah bisa dibeli ya, dan orang juga sudah bisa mempromosikan tempatnya mereka yang di dalam metaverse tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya ini akan jadi extension ya, tapi menurut saya bisa juga begini gitu. Terus terang sampai hari ini yang mendesain kota kita di sekarang orang-orang ini adalah orang-orang sebelum saya, atau paling banyak juga orang-orang seumuran saya gitu ya. Nah menurut saya justru metaverse ini saya juga nggak tahu ya, apakah memang ini juga jadi kesempatan orang-orang itu yang jauh di bawah saya itu punya bayangan sendiri tentang kota mereka gitu, dan itu bisa dibutuhkan di sana. Menurut saya juga harusnya bisa dicoba ya gitu ya, apakah. Nah cuman memang kan mengetahui kotanya berhasil atau tidak ini parameternya apakah karena lebih sering dikunjungi atau karena lebih keren gitu. Itu kan jadi bias, karena kalau kota yang berhasil itu kan parameternya banyak bisa dirasakan. Wah kotanya ini pengap, panas, terus nggak enak, terus cari makan susah gitu ya. Terus habis itu kalau di kota beneran ya itu bisa kelihatan gitu, jadi nggak ramah, akhirnya bisa jadi banyak kejahatan kayak gitu ya. Kalau di sana kan parameternya mungkin sangat beda gitu ya. Tapi kedepannya bagaimana, kayaknya pasti akan terjadi kota-kota di dalam dunia metaverse yang menurut saya experience-nya juga sesuai fantasi masing-masing mungkin ya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Again, a very well answered questions ya tadi oleh Pak Gito. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira pandemi ini bisa nggak sih Pak merubah cara pikir urban planning? Cara pikir gitu ya, misalnya cara berpikir urban planner-nya atau urban planning-nya nih? Yang mau dirubah? Dari segi planningnya sih Pak ya, terutama. Oke. Mungkin akan begini. Jadi pandemi ini bersama teknologinya ya, mungkin bersama metaverse-nya atau bersama infrastruktur digitalnya, dan menurut saya akan melahirkan teori baru sebenarnya. Jadi bukan merubah cara berpikir, tapi menurut saya akan melahirkan teori baru. Teori baru itu mungkin juga sekarang mungkin belum disusun gitu ya, walaupun mungkin sudah ada beberapa buku yang menulis tentang itu, menggambarkan tentang itu ya. Tapi menurut saya di situ teori baru ini biasanya nanti akan dicoba gitu ya. Dan menurut saya kalau dengan adanya metaverse ini mencoba teori barunya, menurut saya juga lebih cukup gampang gitu ya. Coba gitu disusun di dalamnya gitu ya, dengan banyak parameter yang ada di dalam. Menurut saya sih itu sih Mbak, bukan cara berpikir tapi mungkin melahirkan teori baru. Menarik ya, jadi ada perkembangan lagi dari teori yang mungkin dari awal emang agak kaku ya, karena dia biasanya terlahir dari teori yang lama diperbarui. Nah sekarang kita malah bisa melahirkan sesuatu yang baru. Itu sangat menarik sih menurut saya. Oke. Yang terakhir, ini pertanyaan terakhir untuk episode kali ini Pak. Apakah kota akan tetap berkembang walaupun terus melakukan aktivitas secara remote seperti yang kita lakukan sekarang? Oke, terima kasih. Jadi kota ini apakah terus berkembang gitu ya? Jadi kalau memang dikatakan bahwa tadi ketika beberapa tempat kota itu diokupansi oleh urban farming, itu bisa dikatakan ya sebagai kota itu tetap berkembang, ya menurut saya pasti akan tetap berkembang gitu. Namun apakah kota ini nanti akan makin lama makin dihujani misalnya dengan skyscraper tapi yang bersifat misalnya gedung-gedung tertinggi di dunia gitu ya, mungkin eranya sudah selesai kayaknya. Tapi bahwa mungkin kota-kota ini akan semakin padat dengan mungkin bangunan-bangunan itu menjadi bangunan yang medium rise kayak gitu ya, mungkin tidak semuanya landed kayak gitu, tapi orang tinggal berkelompok
itu menurut saya masih akan tetap ada. Memang yang kita harus hindarkan itu misalnya kota ini melakukan scrolling terus, kemudian dia akan memakan daerah hinterland, kemudian dia akan menghabiskan sawah. Nah, menurut saya itu yang mungkin kedepannya harus cukup dicegah gitu. Kita harus paham bahwa ke depan ini resource makin kurang, scarcity-nya itu nggak cuma energi tapi ada air juga. Akan mengalami kelangkaan ke depannya gitu. Dan ketika kita sudah sebenarnya melangkah ke arah-arah itu ya, di mana resource itu nanti akan jadi problem yang cukup pelik gitu ya. Nah, ini baru nanti planningnya ini nanti mungkin kedepannya harusnya bisa lebih di atas ya, lebih di atas dari ownership. Nah, ini kan sebenarnya yang dari dulu supaya kita udah properti itu. Kita punya planning, tapi kita punya land ownership yang tumpang tindihnya itu sangat beda gitu. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan bahwa planning itu di atas land ownership misalnya gitu ya, tentunya dengan niatan baik dan hal-hal yang etik, menurut saya itu bisa kesana sih tujuannya gitu ya. Karena kalau kita tidak selesai dengan masalah-masalah ownership, terus bagaimana kita berbagi fasilitas, berbagi sumber daya, menurut saya itu yang nanti akan menimbulkan gap dan akan berbahaya bagi kota sendiri. Jadi, aktivitasnya, menurut saya aktivitasnya ini menarik gitu ya. Kalau buat saya belum bisa menikmati misalnya ketika nanti saya harus beraktivitas full semua di online, sehingga saya misalnya harus meeting virtual office di Metaverse, bahkan saya harus ngopinya sama orang-orang itu pakai avatar kayak gitu ya. Saya sendiri, generasi saya mungkin saya belum siap. Jadi saya masih harus ketemu orang ngopi di Starbucks atau gimana. Tapi nggak tahu nih bagi generasi yang di bawah saya, generasi adik-adik di sini gitu ya, apakah sudah cukup nyaman misalnya nggak ketemu gitu ya, atau memang ketemunya di dunia virtual. Nah, itu menurut saya itu harus pertanyaan yang harus dijawab sama adik-adik kalau saya gitu ya. Jadi apakah dia akan berhasil atau tidak, itu yang menentukan gitu. Kalau secara remote terus terang saya juga tidak akan, bekerjanya bisa mungkin, tapi berinteraksi remote-nya tidak gitu. Jadi kota ini masih akan bisa dipakai terus menurut saya. Jadi interaksi offline-nya ini akan tetap terus ada gitu ya, walaupun memang mungkin bekerjanya mungkin dia bisa online. Demikian Dek. Menurut saya harusnya agak menjawab nih ya. Ya, menjawab sekali sih Pak, karena terus terang juga saya kurang lebih sama ya kayak Bapak. Saya juga gak kuat Pak interaksinya kalau online terus-terusan. Lebih enak kalau luring gitu, bisa sambil ngemil, bisa sambil ketawa-ketawa. Betul. Oke, nah itu tadi adalah pertanyaan terakhir dan akhir dari podcast kita pada hari ini ya, di episode ini. That concludes our meeting for today. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gito yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kami dalam podcast Plato atau Patreon Late Night Talk ini. Terima kasih Pak, sehat selalu, sukses selalu. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga bermanfaat podcastnya, bisa nambah pengalaman sharing yang telah saya kerjakan, dan pengalaman saya semoga bisa terpakai untuk kuliah, untuk pribadi atau pengalaman pribadi. Terima kasih, Dek. Ya, sebelumnya di sini juga kita ada Ketua Himpunan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu Karana Zahra. Halo Karana. Halo, selamat sore Pak. Perkenalin sebelumnya. Selamat sore. Nama aku Randa Zahra Tansil. Aku selaku Ketua HM Himpunan dari PWK Pradita University, Pak. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal, Dek. Apa baru bisa masuk? Terus dengan jurusannya dan HM-nya. Udah closing ya? Nggak apa-apa. Thank you Pak buat waktunya Pak. Oke, terima kasih. Ini jadi Nanti ketua kalau- HMPS-nya. Gimana Pak? Sorry gimana Pak? Nggak apa-apa, silakan dulu.
Nggak apa-apa, Bapak aja dulu Pak, nggak apa-apa. Saya yang tahu. Enggak, tadi saya bilang kalau perlu ada apa-apa lagi, jangan segan kontak aja, itu aja. Oh, siap Pak, thank you banget Pak. Jadi ini ketua HMPS kita Rana tadi baru datang, ada kesibukan tadi Pak, karena kita juga baru keluar kelas. Dan thank you Pak. Nanti, oh iya saya lupa Pak dikasih tahu ke James, kita mau publishnya, mau minta nama lengkap sama fotonya Bapak gitu Pak, buat untuk keperluan publikasinya. Oke. Bisa nggak Pak? Ditip ke James ya Pak? Bisa. Nanti saya WA ke James. Iya. Kalau kontak-kontak Pak selain WhatsApp, apa ada LinkedIn Pak atau Instagram gitu Pak? Instagram ada. Oh Instagram apa ya? Apa Pak biar saya bisa tag buat hari ini Pak? Cuman Gita Wibowo aja Mas. Gitu Wibowo ya Pak. Oh oke. Siap Pak, thank you Pak. Ini Rana ini by the way Pak, dia lagi mau nyusun skripsi tentang desain Pak. Nah jadi dia Silakan. mana mau magang di PDW ya katanya gitu Pak. Katanya Rana. Amin kalau terima Mas. Enggak, kalau magang di PDW silahkan, nggak apa-apa. Yang penting ini dikirimin aja dulu gitu. Apalagi kita masih online, magang kayaknya nggak ada masalah. Jadi kita nggak punya keterbatasan tempat ya. Kalau kemarin magang di PDW. Sekitaran tahun depan sih kita rencananya magang sih Pak. Ini kita baru masih memulai untuk menulis penelitiannya Pak. Gitu, Pak. Oh ini ya Pak, Gito Wibowo ya Pak, Instagramnya ya Pak. Saya follow ya Pak. Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Aduh, mohon maaf kita juga masih podcast mahasiswa tapi Bapak berkenan hadir. Thank you banget Pak. Nggak apa-apa, thank you banget. Kreatif lah, saya suka kalau kegiatan mahasiswa ini. Saya belum tentu dulu bisa kayak gini sih, jadi kayak kangen ngeliat wah kalau mahasiswa tuh emang apa aja masih bisa dikerjain enak gitu. Thank you so much Pak. Sukses untuk Thank you. pekerjaannya Pak. Kemarin Pak Ciko Sama-sama. bawa kuliah umum di kita Pak. Tahun kapan ya Pak Ciko dan Ismora bawa kuliah umum ya? Iya. Kayaknya sempat Kemarin beliau bawa. semester lalu sih, semester kita kemarin. Jadi kita cukup familiar juga dengan PDW gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini Sekali lagi. pokoknya kita kalau ke kampus ke mahasiswa sport tadi juga Baik. perlu ini kok apa namanya istilahnya ya profesi kita itu ya harus kita bina juga gitu. Baik Pak. Oke. Pak. Sebelum berpisah Pak, mungkin mau foto Oke, terima bersama, kasih. Pak. Gimana? Bersama mungkin Pak. Boleh. Jennifer boleh fotoin? Boleh, silakan. Oke, bisa. Oke, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar Bu. Ya. Atau mau sekali aja? Atau mau 2 kali? Boleh lagi aja. Terserah. Satu kali aja nggak apa-apa. Satu kali lagi ya. Sekali lagi ya berarti ya. Tadi harus drop dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Gito. Terima Terima kasih Terima banyak ya Pak kasih. udah mau jadi narasumber dari podcast kita. Semoga orang yang mendengarkan podcast mengenai yang Bapak bawain sekarang ini bisa buatannya. Amin. Amin, semoga berguna dan bermanfaatkan juga buat semuanya. Oke, terima kasih. Selamat sukses ya. Semoga kuliahnya Terima kasih Pak. lancar.